Coba sih, crunchy apa enggak? Enak ya? Mantap, ini anak-anak suka. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Tris Vlog. Selamat datang buat teman-teman yang baru menemukan channel Tris Vlog juga. Video kali ini akan sedikit panjang karena kita akan membuat pizza dan prosesnya panjang. Nah ini kan hari liburan nih, minggu liburan bersama anak-anak, kita bikin pizza yuk teman-teman untuk anak-anak. Nah capcus aja ini bahannya. Untuk membuat pizzanya di sini saya sudah siapkan bahannya teman-teman. Ini ada 500 gram tepung terigu protein tinggi ya, 500 gram atau setengah kilo. Terus kemudian ada 1 sendok makan, 1 sendok makan gula pasir biasa itu ya teman-teman. Terus kemudian ada 1 sendok teh garam. Terus kemudian ada 2 sendok makan minyak zaitun, boleh pakai minyak biasa, belibet ngomongnya maaf. Terus kemudian ada 350 ml air. Terus kemudian ini ada ragi instan 7 gram. Nah, saya suka melarutkan ragi instannya bersama gula ya teman-teman. Biasanya kalau saya bikin roti itu saya larutkan ragi dan gula ya. Saya larutkan dengan air sedikit, terus nanti kita diamkan sampai apakah ragi itu masih aktif atau enggak ya. Jadi ini fungsinya, kan kadang ada ragi ya teman-teman, kalau kita bikin roti itu raginya nggak bisa ngembang gitu loh. Jadi raginya nggak aktif, sudah nggak tahu kenapa, entah kadaluarsa, entah kenapa ya, entah kena bakteri atau apa. Terus kemudian nggak mengembangkan, sayang nanti ya ininya, tepungnya. Terus kemudian ini biasanya yang saya lakukan adalah mengaktifkan raginya terlebih dahulu ya, untuk mengetahui apakah raginya aktif atau enggak. Jadi kita larutkan seperti ini dengan gula ya, dilarutkan sampai gula dan ragi larut, kemudian kita tutup ya, nanti kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Kalau 5 menit kita lihat dalam 5 menit gitu, kalau ada busa ya, bubble atau berbusa gitu, berarti raginya aktif teman-teman. Jadi itu tipsnya kalau kalian tidak mau gagal bikin roti, lihat raginya, karena kegagalan bikin roti itu kadang dari raginya. Nah kita tutup seperti ini, kita tunggu 5 menit. Sambil menunggu raginya, saya akan campurkan garam dengan tepung dan diaduk-aduk rata seperti ini ya teman-teman. Dicampur aja deh, dicampur dicampur random saja. Oke, sudah 5 menit. Nah 5 menit sudah berbusa seperti deterjen. Nah sekarang kita campur ke dalam terigu dan garam ya, yang tadi kita campur. Nah itu fungsinya teman-teman, ragi dilarutkan ya. Jadi raginya dilarutkan untuk tahu apakah raginya masih aktif atau enggak, supaya kita enggak punya kendala dalam membuat roti, perrotian. Nah terus kita campur dengan air sedikit demi sedikit nih. Air ini juga masalah teman-teman ya. Pernah yo waktu aku bikin roti itu ya, pertama kali dulu belajar bikin roti itu, tak masukkan semua air sesuai takaran, sesuai ukuran di resep. Wes ternyata airnya nggak tahu kebanyakan atau tepungnya yang nggak mau air. Jadi waktu itu wes adonannya ya ampun lembek, terus kemudian pokoknya kebanyakan air lah. Terus tak tambahkan terigu, aduh wis gak jadi, gak jadi roti. Lebih baik kurang air ditambahkan sedikit demi sedikit daripada kebanyakan air ditambah terigu. Wis beda banget itu nanti ceritanya ya. Terus kita aduk-aduk kembali ke adonan ya, ke adonan pizza kita aduk-aduk teman-teman ya. Kita aduk-aduk sampai rata. Nah kan lengket ya, kita kerok aja sama sendok. Nah diaduk-aduk lengket ya, dikeruk aja sama sendok ya. Ini untuk adonan pizza sedikit lebih banyak air ya, sedikit lebih banyak air daripada, maksudnya sedikit lebih lembab daripada bikin roti burger yang videonya udah saya upload ya teman-teman bisa nonton. Jadi lebih hidrasi, lebih lembab dari itu, jadi agak-agak kelet. Nah terus kemudian setelah tercampur rata seperti ini teman-teman yuk. Setelah tercampur rata, kita bisa transfer ke meja teman-teman. Maksudnya dipindahkan ke meja. Jadi kita uleni di atas meja kayak gini loh teman-teman.
Jadi kalau kita nguleni ya seperti kalau teman-teman nonton videoku bikin burger pan ya seperti itulah nguleninya teman-teman, sampai benar-benar kalis ya, sesekali juga nanti apa diolor-olor, dibanting-banting seperti itu ya teman-teman. Terus kita uleni sampai pokoknya benar-benar kalis. Oke, lanjut wis pokoknya sampai jadi. Loh kan minyaknya hampir lupa teman-teman. Jadi minyaknya kita masukkan ya, minyak zaitun. Ini aku pakai minyak zaitun, sebenarnya enggak minyak zaitun saja sih. Minyak zaitunnya sedikit teman-teman. Jadi ini aku oplos 1 sendok makan minyak zaitun, 1 sendok makan minyak goreng. Iri teman-teman, minyak zaitun mahal ya. Laku hidupnya di desa ya. Jadi kita tambahkan minyak teman-teman. Ini aku sisakan minyak nanti untuk ketika kita mengistirahatkan adonan. Jadi enggak aku masukkan semua, aku sisakan sedikit. Nah terus kita campur, kita uleni sampai benar-benar adonan kalis ya teman-teman. Untuk mendapatkan adonan yang benar-benar kalis memang kita perlu usaha kerja keras, banting tulang, bukan banting tulang, banting adonan. Nah bisa. Ini bisa dikucek-kucek, bisa dibanting-banting, bisa di remet-remet, wis sak karepe, wis sak gaya-gaya nih. Sing penting adonan nih kalis ya seperti itu. Dan tapi masalah untuk pisah ini memang karena adonannya itu lebih banyak air ya, lebih hidrasi, lebih lembab daripada roti manis seperti itu ya, karena ini bukan pizza Amerika, ini pizza Itali dimasak di Indonesia. saya makan pizza ini ya, justru saya waktu merantau di desa mana ada beli pizza, ya ampun. Ya terus kemudian daripada saya harus belajar dong ya, toh di YouTube kan banyak bisa belajar, di internet kan banyak resepnya, dicomot-comot terus kemudian dicoba ya. Itu yang saya lakukan dan kemudian saya berhasil, saya bagikan kepada kalian. Oke lanjut, waduh ngobrol terus seperti dia teman-teman, di ini sampai kali saja. Oke lanjut aja deh, jangan banyak ngomong. Nah ini sudah mulai elastis, aduh anak-anak ikut. Ya belum kah? Aku. Coba Biasa porong gimana? Woi. Woi. Ya bo. Kono lah. Masih lah. Aku kuat. Aduh ti onat. Ucu. Lihat tangan nih. Aduh, anak-anak ini. Tepung. Berdela aku. Kak isi. Aku sushi. Cair. Itu sampai satu. Tangannya yo. Anak-anak. Aku jangan melok bantui. Aku dia. Aku. Ya. Aida, cabut deh. Aku ya apa lek obarek he. Jangan mengganggu ya anak-anak. Gak tak keno. Bude, kita bude sudah berkebel-belakang. Mati no. Sudah. Tangannya bude loh. Oh. Ketok jadi akeh. Ya dah yo. Jangan. Nah,
Oke teman-teman, adonan sudah benar-benar kalis ya, sudah elastis. Dan kemudian kita kembalikan ke baskom aja. Biasanya saya kembalikan ke baskom teman-teman ya. Kembalikan ke baskom, terus kemudian dikasih minyak ya, itu minyak sisanya tadi. Dan kemudian kita istirahatkan ya, kita tutup dengan plastik ya. Aku biasanya ditutup dengan plastik ini, terus kemudian saya lapisi dengan lap basah supaya terjaga kelembapannya, dan kita diamkan sampai adonan benar-benar mengembang. Nah sekarang kita akan tunggu sampai adonan benar-benar mengembang ya teman-teman ya. Nah ini aku set waktu 60 menit dan sudah mengembang. Nah lihat, mengembang 2 kali lipat. Sudah berlipat ganda ya, melembung. Terus kita ini ya, kita keluarkan gasnya, teman-teman. Adonannya ya ampun ringan banget loh ini. Kamu aduh, coba teman-teman rasakan, nikmat ringan. Lembut. Nah sekarang ini siap untuk kita bagi teman-teman. Tuh lihat, adonannya kalis tuh ya, empus-empus. Nah dan molor seperti ini, elastis. Nah ini roti berhasil itu kayak gini teman-teman. Ini roti berhasil itu itu berarti sudah kalis benar-benar, adonannya sudah benar kita membuat adonannya. Nah sekarang kita akan membagi adonan beberapa bagian ya teman-teman. Jadi kita ambil sebagian adonan ya. Kalau teman-teman mau buat adonannya itu sama besarnya ya, kalau ada timbangan ditimbang ya teman-teman. Tapi ini aku random aja karena ini untuk dimakan sendiri. Jadi kita suka-suka aja. Nggak harus ditimbang karena ini dikonsumsi sendiri. Jadi mau makan sedikit boleh, mau makan banyak boleh. Terus kita lipat-lipat seperti ini supaya nanti akan tercipta bubble ya. Nah terus kemudian setelah kita lipat-lipat berulang-ulang kali begini ya, kemudian kita kunci, terus kemudian kita bentuk balon. Nah seperti ini juga seperti bikin burger gitu, tapi sebelumnya kita lipat-lipat ya, kita fold gitu ya, kita lipat-lipat dan kita membentuk balon. Jadi lakukan sampai adonan selesai ya teman-teman ya. Aku bagi menjadi 8 adonan random saja. Ini pisahnya kecil karena nanti dengan anak-anak, dan ini akan kita istirahatkan selama kurang lebih 60 menit sampai adonan mengembang lagi. Tapi kalau teman-teman mau simpan di dalam kulkas atau di freezer ya, dibekukan, sekarang ini bisa langsung taruh di wadah kedap udara atau plastik kedap udara dan ditaruh di freezer. Itu bisa bertahan sampai 1 bulan loh. Dan kalau teman-teman mau bikin pisah, semalam sebelum membuat pisah itu ditaruh di kulkas bawah, dan kemudian besoknya diistirahatkan di suhu ruang sampai mengembang dan kita bikin pisah. Ini aku diamkan dulu ya, karena ini aku mau langsung bikin pisah, dan sisanya ditaruh di dalam kulkas saja. Dan ini setelah 1 jam diistirahatkan teman-teman, sudah kembali mengembang dan teksturnya lebih lembut lagi, lebih mendul-mendul. Tuh kan, bagus. Aduh, gimana sih ini kalau ngerekam? Sebagian aku akan taruh di dalam kotak dan akan aku simpan di dalam kulkas, karena ini anak-anak lagi libur jadi bisa setiap hari makan pisah dan supaya tidak nunggu lama-lama, jadi aku masukkan di kulkas. Kalau di kulkas biasa ya, di kulkas biasa bukan di freezer ya teman-teman, di kulkas biasa bisa tahan sampai 7 hari loh teman-teman, dan kalau di freezer sampai 1 bulan. Jadi kita bisa bikin stok gitu loh ya, bisa bikin stok, sewaktu-waktu kita bisa bikin pisah, atau mungkin bisa buat ide jualan teman-teman, bagus juga tuh. Sekarang kita akan bikin pisah. Kita cukup memipihkan adonan seperti ini teman-teman ya. Kita pipihkan adonan. Ini aku membuat pisahnya yang kecil. Dan kita pipihkan seperti ini, mudah sekali, nggak usah pakai rolling pin ya teman-teman, karena adonannya sudah benar-benar lembut dan elastis, jadi itu mudah sekali untuk dibentuk seperti ini. Oke, jadi kalau ada bubble ya seperti itu, kalau ada bergelembung gitu di ini aja dulu, nggak apa-apa, dikeluarkan gasnya. Nah terus kemudian
Setelah itu kita balik adonan ya, kita balik, kita ratakan pipih yang di bagian sisi lainnya ya teman-teman. Kemudian kalau sudah kita layuk kita taruh di dalam loyang ya. Boleh dikasih tepung ya, loyangnya ditaburi tepung sedikit gitu. Nah ini aku di loyangnya ini sebenarnya loyang untuk dasarnya loyang untuk bikin roti, tapi yang bisa dicopot itu kan aku nggak punya loyang pisah. Jadi aku pakai loyang seadanya juga, apapun yang aku punya itu dipakai. Nah terus kita rapikan ya, kita rapikan adonannya di loyang ya, di dalam loyang kita bentuk secantik mungkin, secantik mungkin. Ini pisahnya tipis ya teman-teman, bukan pisah yang tebel itu, ini tipis karena ini maunya yang enak, pisah yang crunchy gitu. Aku suka yang pisah yang crunchy kayak gitu. Jadi setelah itu kita tusuk-tusuk dengan garpu sedikit, jangan sampai tembus ya, tusuk-tusuk aja gitu biar nanti nggak begitu nggak begitu kering ya, karena nanti kan kalau ada sausnya masuk ke situ kan nanti lembut gitu pisahnya, tapi nanti di bawahnya tuh crunchy gitu loh teman-teman ya. Nah setelah kita tusuk-tusuk dengan garpu, nanti kita akan sausnya kita oleskan ya teman-teman, dioles dengan saus, terus dikasih topping, aku pakainya topping ini sosis, terus dikasih keju, kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan kurang lebih 5 menit, dan kemudian pizza sudah ready teman-teman. Nah cepet banget bikinnya ya. Nah ini hasilnya teman-teman, cantik pizzanya tuh kan. Cobain ya teman-teman, mesti cobain di rumah bersama anak-anak ya. Dan terima kasih loh sudah selalu support Tris Vlog. Nah sekarang kita akan review pizzanya bersama anak-anak. Karena tadi tepungnya kurang di loyang, jadi agak lengket ke loyang pisahnya, jadi saya kerok seperti ini teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru datang, selamat datang di channelnya Tris Vlog. Yang baru menemukan channelnya Tris Vlog ya, selamat datang. Dan untuk teman-teman yang selalu setia, saya ucapkan terima kasih teman-teman ya, selalu dukung channelnya. Nah sekarang kita akan nikmati pizza ya teman-teman, aku gunting ya. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau ini bermanfaat buat kalian ya. Dan ya ayo kita nikmati teman-teman. Terima kasih banyak sudah mendukung videoku. Nah aduh, ini aku pakai gunting tuh teman-teman. Mantap lah teman-teman, cantiknya pizzanya, cantik. Nah ayo kita dengarkan apa kata anak-anak ini. Aduh, nggak punya ini teman-teman, nggak punya pisaunya pisah, jadi digunting aja ya seadanya pokoknya ya, yang pokoknya bisa dimakan aja. Nih. Anak-anak baru mandi, sekarang makan malamnya pizza guys, seperti orang Itali. Gimana anak-anak? Enak? Enak ya? Enak dong. Lihat crunchy apa enggak? Coba. Wah, kriuk. Waduh. Wah, udah kok sosisnya wis habis. Oke guys, itu video kita hari ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. lihat ke kamera dong. Oke, kita ketemu di next video. Selamat mencoba. Semoga rezeki kalian sehat. Dadah. Selamat menikmati pizzanya. Oke teman-teman, di next video kita akan bikin saus pizza dari tomat segar, dan ini spesial, beda, bukan saus biasa. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa ya komen, like, subscribe, dan terima kasih selalu buat dukung channel saya. Dan untuk teman-teman, semoga rezeki kalian banyak, sehat selalu dan bahagia selalu. Kita ketemu di next video, bye bye.